Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi madrasah hebat. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang hiwala. Kompetensi dasar dari materi tentang hiwala yang pertama adalah kompetensi sikap spiritual menghayati hikmah ketentuan hiwala. Kompetensi yang kedua, kompetensi sikap sosial, menjalankan sikap tanggung jawab, jujur, dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan, menganalisis ketentuan hiwala. Dan kompetensi yang keempat adalah kompetensi keterampilan mempraktekkan tata cara hiwala dengan benar. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi tentang hiwala, peserta didik diharapkan dapat yang pertama memahami pengertian hiwala, dan yang kedua mempraktekkan tata cara hiwala dengan benar. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi madrasah hebat, pengertian hiwala secara bahasa, hiwala artinya pindah. Sedangkan menurut istilah, hiwala adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil yang berhutang dipindahkan kepada muhal alaih atau yang melakukan pembayaran hutang. Dasar hukum hiwala. Hadis Rasulullah SAW yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghaniyya dzulmun fa idza utbi'u ahadukum ala maliyin falyatba. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah kezaliman. Jika salah seorang di antara kalian diminta untuk mengalihkan hutang kepada orang kaya, maka hendaklah dia menerimanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rukun hiwala. Menurut mazhab Hanafi, rukun hiwala hanya ijab dan qabul. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun hiwala ada 6. Yang pertama, muhil, orang yang mengalihkan atau pihak pertama. Yang kedua, muhal, orang yang dihiwalahkan atau orang yang berhutang kepada muhil, disebut juga pihak kedua. Yang ketiga, muhal alaih, orang yang menerima hiwala. Yang keempat, ada piutang muhal kepada muhil. Yang kelima, ada piutang muhal alaih kepada muhil. Dan yang keenam, sigot hiwala atau ijab qabul. Jenis-jenis hiwala. Yang pertama, ditinjau dari segi objek akad, hiwala dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, hiwala al-haq, yaitu apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang. Yang kedua, hiwala ad-dain, yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang. Yang kedua, ditinjau dari segi akad, hiwala dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, hiwala al-muqayyadah atau disebut juga dengan pemindahan bersyarat, yaitu pemindahan sebagai ganti pembayaran hutang muhil atau pihak pertama kepada muhal atau pihak kedua. Yang kedua, hiwala al-mutlaqah atau pemindahan mutlak,
yaitu pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayaran hutang muhil atau pihak pertama kepada muhal atau pihak kedua. Berikut adalah contoh hiwalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat. Misal, si A berpiutang kepada si B sebesar Rp500.000, sedangkan si B berpiutang kepada si C sebesar Rp500.000 juga. Si B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada si A sebagai ganti pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-muqayyadah pada satu sisi merupakan hiwalah al-haq karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C kepada A, pemindahan hak. Berikutnya adalah contoh hiwalah al-mutlaqah atau pemindahan mutlak. Misal, si A berhutang kepada si B sebesar Rp500.000. Kemudian A mengalihkan hutangnya kepada C, sehingga si C mempunyai kewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan itu sebagai ganti rugi dari pembayaran C kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-mutlaqah hanya mengandung hiwalah ad-dain saja, karena yang dipindahkan hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada B. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi madrasah hebat. Selanjutnya adalah syarat-syarat hiwalah. Syarat hiwalah ada 4. Yang pertama, muhil, pihak pertama, yakni harus balik dan berakal. Yang kedua, ridho atau tidak terpaksa. Yang kedua, muhal, pihak kedua. Yang pertama harus balik dan berakal. Yang kedua, ada persetujuan dari muhal terhadap muhil yang melakukan hiwalah. Yang ketiga, muhal alaih, pihak ketiga. Yang pertama harus balik dan berakal. Yang kedua harus ada persetujuan dari muhal alaih. Dan yang keempat, hutang yang dialihkan. Yang pertama, hutang yang sudah pasti. Yang kedua, sama jumlah dan kualitasnya. Masa berakhirnya hiwalah. Yang pertama, salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap. Yang kedua, muhal melunasi hutang yang dialihkan muhal alaih. Yang ketiga, jika muhal meninggal dunia sedangkan muhal alaih menjadi ahli warisnya. Yang keempat, muhal membebaskan muhal alaih dan kewajiban hutang yang dialihkan. Dan yang kelima, muhal alaih menghibahkan hutang kepada muhal. Demikianlah pembahasan kita mengenai hiwalah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan membiasakan untuk mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.